Mengendalikan mata dan kecondongan hati. Saudaraku, mata adalah panglima hati. Hampir semua perasaan dan perilaku pada awalnya dipicu oleh pandangan mata. Karena itu, hendaknya mata selalu dibawa melihat hal-hal yang baik. Bila dibiarkan mata memandang yang dibenci dan dilarang, maka pemiliknya berada di tepi jurang bahaya. Meskipun ia tidak sungguh-sungguh jatuh ke dalam jurang. Demikianlah potongan nasihat Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab garis bawah Ihya Ulumuddin. Garis bawah. Mata adalah penuntun, sementara hati adalah pendorong dan pengikut. Yang pertama, mata memiliki kenikmatan pandangan. Sedangkan yang kedua, memiliki kenikmatan pencapaian. Keduanya sama penting, dan harus saling bekerja sama. Dalam dunia nafsu keduanya adalah suatu yang mesra. Jika terpuruk dalam kesulitan maka masing-masing akan saling mencela dan mencederai. Kata Ibnu Qayyim. Saudaraku, kesendirian, kesepian, kala tak ada orang yang melihat perbuatan salah, adalah ujian yang akan membuktikan kualitas iman. Disinilah peran mengendalikan mata dan kecondongan hati. Dalam suasana yang tak diketahui oleh orang lain, akan terlihat apakah seseorang itu imannya betul-betul tulus atau tidak. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia diminta menggambarkan apa itu ihsan. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dengan mata hati jernih tentu saja kita bisa melihat petunjuk dan kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Mata hati dalam istilah syar'i disebut garis bawah basirah. Garis bawah di dalam Al-Quran terdapat banyak kata tentang garis bawah basirah. Garis bawah salah satunya dalam surah Al-Isra, 17 ayat 72 disebutkan. Dan barang siapa yang buta ama di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Dalam kitab garis bawah Al-Hikam, garis bawah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan tanda orang yang buta mata hatinya. Dalam satu ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah telah mengunci mati kolab-kolab mereka dan telinga-telinga mereka, dan basirah-basirah mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah 6. Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana kita bisa melihat dengan mata hati? Bagaimana kita menghidupkan potensi mata hati? Bagaimana kita mampu memaksimalkan mata hati? Hanya orang-orang yang mampu memaksimalkan syukur dengan amal nyata yang mampu membuat mata hati hidup. Saudaraku, orang-orang yang bersyukur tak berhenti pada kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Ia senantiasa mensyukuri kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Sehingga tidak terintimidasi, tidak merasa lemah, tidak merasa lesu. Karena energi yang dikeluarkan senantiasa positif. Pandangannya selalu husnuzan prasangka baik, sehingga mata hatinya selalu jernih. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, meski seseorang bisa melihat hingga ke ujung dunia atau dapat menembus langit yang 7, namun bila masih bingung dengan kehidupan, maka itu sebuah penanda bahwa basirah kita masih tertutup. Karena basirah itu bukan untuk melihat hal-hal di luar diri, tetapi untuk melihat kebenaran hakikat. Siapa yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin Allah Azza wa Jalla, seperti rezeki, dan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, itulah tanda orang yang buta hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Taha 132. Dalam sebuah hadits qudsi yang kurang lebih artinya, hambaku, taatilah semua perintahku, dan jangan memberi tahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Syekh Ibrahim Al-Hawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Karena itu, barang siapa yang berusaha mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, maka mata hatinya telah buta. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa melihat segala sesuatu dengan mata hati yang jernih untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.